Kalau dulu di tanah Jawa sudah turun dulu ayat itu. Al-Quran itu sudah turun dulu. Bahkan di dalam diri kita sudah turun dulu. Masuk dari kitab Jabul, Taurat. Iya, Mas yo nak iklan lewat iku enak yo minumane Kanjeng Nabi saiki sik ono apa yo. Yakul. Walam yakul lahu kufuwan ahad ngawur ae. Iklan ta. Lu laptope ono lho Toyiba iku. Apa? Toshiba. Iya iku. Saiki kan tadi. Iya. Kan iklan ben gak tegang. Jadi zaman Rasulullah sampai saiki ku ono. Ini minuman kesehatan ini. Masuk gak oleh sponsor ya. Indir ngono biasanya Yakul ini barang Yakul lahu. Sampurno. Alah. Begini ngaji hakikat kata-kata yang tersirat. Iki dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kemuliaan semuanya dari Allah untuk kita semua. Amin. Juga selawat dan salam kita selalu kita hadiahkan kepada junjungan Nabi besar Muhammadin Sallallahu Alaihi Wasallam. Para tabiin nawadabiin, karena kehadiran beliau di dunia ini kita semua selalu mendapatkan iman hidayah, tauhid, hingga kita bisa mengerti kebenaran dan bisa menguak seluruh misteri apa yang terjadi pada kehidupan kita di dunia maupun di akhirat. Tema yang sekarang kita bahas, apakah Al-Quran itu dulunya itu hanya batasan pada huruf-huruf hijaiyah aja? Saya jawab enggak. Al-Quran dari dulu, dari manusia hidup ini sudah diturunkan oleh Allah. Cuman arti kata makna yang berbeda. Kadang-kadang ada suatu makna yang turun, kemudian baru kalimat-kalimat. Nah sekarang ini yang diturunkan adalah kalimat-kalimat yang kita maknai. Kalau dulu adalah makna-makna yang akan diarahkan kepada suatu kalimat-kalimat, suatu kebenaran. Lah makna tersebut itu diberikan kepada suatu kehidupan-kehidupan. Contohnya aja, semua orang kalau mengerti kelima perkara ini pasti akan mengerti 6, 7, 8, 9 itu pasti. Dan jumlah huruf paling banyak itu 9. Nggak ada. Kalau 2 masih bisa dipola, 3 masih bisa dipola, hanya 1 yang nggak bisa dipola. Karena itu wujud tunggal Allah. Tapi kalau ke-9 keseluruhan inilah huruf yang semuanya yang akan dimiliki oleh Allah dan memang dimiliki oleh Allah untuk menghisap kita semuanya ini. Al-Quran zaman dulu itu sudah berada landasannya pada tanah Jawa ini. Nah, kalau ilmu pengetahuan sekarang dari mulai Sokrates ya, Sokrates kemudian turun kepada muridnya Plato, Plato ke muridnya Aristoteles, Sokrates itu semuanya itu mengenal kaum yang disebut Atlantis. Ada benua Atlantis yang hilang. Kalau kita mungkin tidak mengenal benua Atlantis, ya Atlantis ada di Indonesia ini. Atlantis yang letaknya sekarang mungkin jadi ibu kota ini ya Atlantis ya. Ya mungkin bisa dikatakan mungkin. Tapi kalau zaman dulu itu zaman yang disebut pewayangan kita mengenal ini. Ini dikiamatkan antara batasannya Nabi Adam sampai Nabi Nuh adalah 10 generasi. Pada saat itu usia manusia kan 950 tahun Nabi Nuh. Nabi Adam 930 tahun, Siti Hawa 875 tahun, kemudian Nabi siapa lagi, Nabi Sis juga 870 tahun. Nah, karena durasi manusia zaman dulu itu panjang-panjang, maka satu generasi disebut 1000 tahun. Jadi antara Nabi Adam dan Nabi Nuh ini 10 generasi, berarti masih 10.000 tahun.
Nah, antara Nabi Nuh dengan sekian sampai kita sekarang ini masih 7.800 tahun belum ada 10 generasi. Jadi masih lebih panjang kan Nabi Adam dengan Nabi Nuh. Kemudian dikiamatkan dijadikan 7 sampai 8 orang saat itu. Nah, jadi kita ini adalah makhluk-makhluk manusia yang generasinya Nabi Nuh. Panjang sih ceritanya itu. Karena Nabi Nuh itu orang Lamongan, paciran cah. Loh, kapalnya tuh kayu jati, dan kayu jati itu tidak akan bisa tumbuh tanpa di tanah Jawa ini. Loh, kenapa kok ngomong paciran? Loh, karena itu kan ada Gua Maharani, ini ceritanya. Gua Maharani itu ada anak manusia yang sembunyi di Gua Maharani waktu banjir bandang itu. Hingga saya menyebutkan Nabi Nuh ini orang Lamongan. Oh bener, paciran, iya wis pokoknya seneng ngono podo-podo gak sini urip. Kok nakal ini yo iya lho gak gelem. Heran. Apa bangga wong Jawa yo. Lho bangga, saiki lho gowo kayu jati digowo nang Gunung Jodi ngono ku masuk akal enggak? Nek gak gawene kapal nang kene. Yo nang Tanjung Kodok ngono kuwi, jare sok nyari pesantren ngono ae lah. Ngono, wong karek gak percaya kon podo. Bukan saksi hidup, kan kasih meraba-raba kok. Masih kok Karena kayunya kayu jati yang tidak bisa tumbuh dimanapun, berarti Nabi Nuh ini orang apa? Jawa. Orang Jawa aja. Alhamdulillah. Muhammad Nuh aja orang Jawa. Mike Tyson itu orang Madura. Lo nang Madura jenenge Matasan. Sakarepku lho. Oh, ampun tapi nuntut aku sakarepku lho. Masih Cuk Norris itu wong Surabaya aslinya anu itu mana Cak Norris itu kok. Ya gak apa-apa itu lewat aja. Gak usah loro hati sing liyane. Nabi Sulaiman juga orang Jawa katanya. Yo, apalah. Kenapa sih kita tidak mau mengakui itu Nabi orang Jawa? Sing isok ngomong sempurna Cak Sulaiman itu ya ngomong Jawa dah. Iya. Wong Amerika itu Solomon malah. Wong Yahudi Solo. Lho, Salom. Gak ono sing isok wong Jawa tok Sulaiman. Gone nang di Jogja. Makane ono Kabupaten Sleman. Iya, Sleman. Antemen ngono ya. Masuk. Lho kok gak percaya lho. Wong yo padha gak uripe nang jamane kon kok ngeyel. Ini bos kebanggaan tersendiri orang itu. Lho, nang ngene surat 32 ayat 36 lho didelok po. Kok kowe tak kandhani yo. Sulaiman memerintahkan jin-jin membikin patung seperti mangkok. Ya toh? Mari ngono dihiasi terate dengan mangkok tertelungkup lho iku stupane Borobudur. Jarine. Yo bener iku. 491 patung itu lebarnya, tingginya dan bobotnya kenapa bisa sama gak sih gawe jin? Kan mikir sih gawe Cak Surah. Ngawur ikut gendeng itu. Di sana ada Kamadatu, Rupadatu, Arupadatu. Salah satu artefaknya itu tak pernah menceritakan Buddha. Kan gak percaya rono nang Borobudur Dewi delok Dewi. Islam ya. Makanya kabupaten wilayah kono disebut Sleman kan. Gatu-gatuno iku santun lakun gatuno tukun dhisik kita takoni. Sing gak iso penting aku sih iso gatuno. Gak mungkin nabi-nabi wong Jawa iku Nabi Sulaiman gak suwi. Sapa meneh? Nabi sing gak duwe umat iku sapa? Sam'un. Bahasa Arabe Sam'un. Samson iku basa Yahudi dah. Loh, Samson Dalila. Samson Betawi. Gak percaya. Makanya ono ilmu Sam'un Zaitun Maimun. Safai Kuntan Sam'un Zaitun Maimun. Iku nek di rituali datang lho itu. Nek gak percaya ritual ono dhewe. Sam'un Zaitun Maimun Anda itu Nabi yang memang tidak punya umat. Rasulullah sendiri iso guyu kepingkel-pingkel itu karena dia membunuh orang Yahudi hanya dengan 3.000 orang itu dengan satu titik, nggak lepas dari tempat itu Sam'un saking gregetan karo wong Yahudi sama anunya unta, tulangnya unta itu. Perlu dimengerti
dulu tanah Jawa ini turunlah Al-Quran di tanah Jawa lewat ayat kauniyah yang terhampar di alam semesta, hingga konsep sedulur papat itu ono jamban biyen sampai saiki ku masih Rasulullah didamping ambil sedulure papat, yaitu Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Utsman, juga Sayyidina Ali. Sama dulu ini Rasulullah didamping Sayyidina Umar, Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Utsman, dan Sayyidina Ali. Sama saat itu Puntadewa Yudhistira hadir didamping Bima, Arjuna, Nakula, Sadewa. 5 ini kalau dia rukun mampu menghantam Kurawa yang 100 bahkan sak centeng-centengnya sekalipun. Kita pun juga punya dari ayat kauliyah, yaitu rukun Islam kelima syahadat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Puntadewa sing iso nyekel jamu sekali musodo. Mari ngono Bima Sena duwe kuku ponco napa ponco 5 napa kesekten, apa salat 5 waktu lho padha asline. Raden Harjuna sing seneng bertapa nyari gaman ageman disebut begawan ciptoning. Nah, senengane poso, Nakula Sadewa ahli sedekah dan ziarah. Wah, ini makanya 5 ini dulu ayat kauniyah sudah turun. Nah, iya aku ngomong yo, maaf yo, nggak merendahkan satu bangsa hingga ayat itu turunlah kauliyah yang ada di surat apa namanya An-Nisa, sampai dijabarkan siapa-siapa saja yang harus kau nikahi, sampai disebut jangan kau menikahi anakmu, jangan pula kau menikahi anak dari itu. Sampai mendetail itu berarti maaf ya, saking gobloknya zaman itu jahil, rusaknya akal ya. Saya kita takoni, umpama anakmu ayo apa tok rabi dhewe. Al-Qur'an sudah kau. Umpama iki ono dompet nganggur apa tok colong tok jupuk tak dudukan. Al-Qur'an kau sudah. Kenapa sampai dijabarno sithik-sithik? Karena memang zaman dulu disebutkan surat Yusuf itu zaman paling jahil ya, zaman paling bodoh. Terjadi sekarang. Ya itulah watak-watak hewan. Di kejadian tuh ada soalnya nanganin di waktu itu ya, bapaknya ke anaknya sampai mati berapa kali pada di zaman sekarang. Dalam suatu perbandingan itu kemudian 1000 banding 1 bisa diajukan suatu landasan untuk diugemi hanya suatu tadabbur aja. Hanya suatu gitu ya Pak ya. Oknum. Ndaklah, yang mana suatu perbandingan aja diperbandingkan kalau tidak imbang, itu sekiranya itu bukan suatu landasan untuk acuan untuk dihukumi, untuk diyakini, Bu. Bukan masalah diyakini, dijadikan landasan contoh itu tidak boleh. Nah, karena 1000 orang mungkin terjadi 1, nggak ada perbandingannya. Kecuali 1000 orang 400, nah itu baru kita bahas, Bu. Kalau cuma 1000 orang 1 itu mana yang disesatkan sama Allah, mana yang menjadi landasan. Nah itu ada, memang seperti itu ada. Umar bin Khattab pun juga punya anak perempuan sampai dikubur hidup-hidup. Umar bin Khattab, lantas berlalunya waktu juga beliau juga beriman kepada Allah, juga meninggalnya secara husnul khotimah, sudah baik. Jadi landasan itu tidak bisa dijadikan landasan contoh. Begitu kan. Maksudnya bukan dibuat contoh gitu Pak. Bukan maksudnya begini loh Bu, bukan pada landasan, kalaupun ada itu tidak termasuk suatu ayat. Iya memang ada yang begitu. Ada orang yang suka kumpul dengan hewan, ada. Teman tidak bisa dijadikan landasan setiap berapa ribu orang itu. Jadi tidak bisa dicontohkan untuk berbicara di sini. Begitu ya. Umpama ya, ini tadi kalau punya anak di antara sekian ini nggak mungkin lah punya anak cantik di Rabi Dewe. Ada ndak? Kalau ada jangan ngaji di sini deh kamu. Bener aja ngaji nang gini loh. Loh itu kan nggak ada di sini Bu. Nggak ada, mungkin kalau di sana saya juga nggak tahu. Kalaupun ada mungkin ya juga bagian dari iblis lah, bukan manusia. Saya katakan gitu, sudah jelas itu bukan manusia, iblis. Makanya di sini suatu ayat ini mana dilihat dari skala perbandingan.
Dari skala perbandingan kalau 1000 aja, contoh satu aja sudah dihapus. Menurut untuk si iblis itu tidak ada yang mengawini anaknya lah. Apa? Riwayatnya nggak ada. Hah? Riwayatnya iblis ngawini anaknya nggak ada. Berarti kon iblis. Aku kok ngerti. Kok aku lho gak ngurusi iblis. Wah, aku manungso. Bawono ngono, bawono ngene iblis gak perlu dibahas karena kita bahas manungso. Ngono, padha karo bahas kewan iku koyo opo? Gini gitu kewan. Ini kan ceritanya iblis ya, kita hanya terbatas saja. Kita manusia, kita membahas manusia yang mana berkelakuan akhlakul karimah, keseimbangan aja. Watak manusia itu ada iblis, ada setan, ada malaikat, ini keseimbangan aja tadaburnya. Maaf lu, aku nak nyelkop ngono-ngono kuwi. Iku berlalu ae trok. Wis ngono gak enak. Loro ati sakarepmu gak yo sakarepmu wis ngono. Ya ben gak angel-angel. Ngono. Jadi gitu. Jadi dari dulu itu Al-Quran sudah turun. Cuman dulu masanya berbeda. Nek mbiyen iku wong sing wani gawe kotang nang jaba iku iso miber. Nah, coba nyelek ketange bojomu. Coba saiki. Nek saiki iki gak ono wong ngono iku. Pesawat sing iso miber yo, nek mbiyen Gatotkaca apa, Bambang Sukoco, oh mabur kabeh apa Kresna miber. Zaman dulu masih belum terakumulasi suatu bidang-bidang tertentu ya, ilmu pengetahuan masih belum merebak ya. Kalau sekarang sudah berbeda. Sekarang ini besi bisa naik ke atas, besi bisa jalan tanpa turonggo seto. Banyak. Dan zaman dulu memang ada. Hingga jadi landasan suatu cerita, ayat-ayat yang mana ayat tersebut harus kita yakini. Apa salahnya orang Jawa meyakini wewayangan? Baik itu diambil dari kitab-kitab Sutasoma, Emputan Tular maupun kitab-kitab negara Kertagama, terserah. Anda mau bagaimanapun, cuman durasinya lewat waktu ya. Kalau itu terseleksi lewat waktu dan itu sudah dibudayakan ada, berarti memang ada. Begitu wayang iku ono apa enggak? Kalau memang aku kan katakan tadi, kalau memang durasinya dilewat waktu, digerus waktu ribuan tahun itu sudah ada, memang Allah menyatakan itu ada. Kan begitu. Kalau memang itu bohong, itu akan digerus oleh waktu juga. Begitu. Suatu kebenaran itu akan terseleksi lewat waktu. Begitu. Konten ono lakon tuwek dhewe. Makanya gak usah dipatahin, enten ono mati-mati dhewe. Lah opo kon iku dendam iku. Enten ono lak mati dhewe. Demi Allah mati, kate insyaallah, Gus. Lu ancene yo mati temenan wong-wonge. Ngono ya. Suwarno ae. Nah, di situ ya. Kemudian di sini ada yang nabi kidurnya disebut Krishna. Jadi ngono, jadi menungso iku nak duwe sedulur 4, 5 pancer iku kurang sempurna. Nek ngono Krishna sing disebut salbia. Ada warna poncowarno itu, dia bisa menjadi biru dan kuning. Karena 5 warna yang berpendar terus. Karena 5 warna yang bercampur akhirnya menjadi suatu warna kehidupan. Itulah orang warna. Itulah warna kehidupan. Jadi nek ngaji nang kene iki yo ojo fanatik teman-teman, ini kan ngaji kehidupan. Kadang-kadang ngaji ono lawake, kadang-kadang ngaji ono musike. Ngono ya, ono sing lenggak-lenggok ngono ya. Kon lho, mamane ngaji aku gedhu nang ngene iki garungan kon yo ndelik-ndelik delok dandutan. Ojo ae. Kon dicepaki dandut tak delokno malah dingkluk kabeh. Jangkrik. Asem temenan kok. Guru ngene iki malah nang ngene kono aku ndelik-ndelik ngono. Arek-arek ku do munggah nang dandut iku joget. Wah, koyo ngono kuwi. Delokno karo ono murside nang kowe. Ngono dicepaki ngono gak gelem joget wong iki. Ngono joget to lah gak apa-apa malah penak uang itu. Warna siap terus. Uang itu ya. Yang penting itu jangan merubah diri. Kalau di luar seperti apa, yang penting diri kita itu dikuati. Itulah aku ngomong. Jika Anda nak duri di atas, di luar itu, apakah kamu mau membabat duri itu? Enggak akan habis-habis duri itu di luar. Yang utama itu kamu itu bagaimana kamu bisa menapak enggak kena duri. Apa? Ya kamu pakai sepatu yang tebal sehingga kamu enggak kena duri. Begitu caranya itu.
Jadi kamu buat apa? Kamu itu melarang-larang orang begitu, melarang begitu, itu isinya dunia. Dunia itu toh larang kok apa tumbuh terus itu. Haram itu. Terus tajarno sing joget-joget itu jan. Bah karep-karepe ngono kadang-kadang teko bokonge dhek iku nganggo tasbih. Ngono tasbih lho. Niku gak usah ati iri ta lah. Kan bokong gak dipokong ati iri. Jadi sing enak sing satu orang hidup itu. Kalau kamu dalam kesatuan dalam hidup, insya Allah dunia mampu kamu tundukkan. Di situ landasan. Dalam diri kita ada pendawa 5. Oke, ya, di mana? Netepi kamu punto dewa, yaitu dengan syahadat, persaksian di dalam dirimu harus hidup. Apa? Asyhadu an la ilaha illallah batinmu, wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah badan kasarmu. Kalau kau menutupi, itulah kau punto dewa. Samiaji. Kabeh kuwi. Karena itu sing iso maca jamus kalimus sodo. Nomor 2, kau harus menjadi bimasena, tegak, dia tak mau duduk, tak mau tunduk dengan siapapun, seperti dengan sholat 5 waktu. Gue kuku ponco noko ponco itu 5 noko keseten, maka sholat 5 waktu yang menjadi andalannya. Demikian waktu di dalam dirimu sendiri, itu harus ada. Cara kalwatmu sebagai Arjuna, ganteng cak kona ahli kalwat, ganteng kona ahli munajat, ganteng kona ahli tirakat, mujahadah mughafafah muhasabah, merasa diawasi oleh Allah, merasa kita mengawasi pun juga, merasa kita diawasi dan merasa kita berhadapan-hadapan. Ganteng cak. Yang kedua, jadilah nakulo santriwo ahli sedekah cak. Aja pelit-pelit dari umur itu maksudnya ke banyu gak netes belas. Nggak enak karena ahli sedekah ini Duryudono itu sampai dikongkon milih di antara 5 ini siapa yang kau pilih jadi lawan. Dia pilih Samiaji. Oh enggak berani ya. Apa? Dia orang suci. Jangan-jangan seperti Prabu Suryo mati nih. Ya nomor 2 sing paling hebat ini Arjuna. Wah tambah gak berani aku. Karena apa? Waduh, iso mati aku karo panai. Nah, kalau satu itu wong unik. Karena orang sedekah dalam perang pun sobek aja ndak. Nah, karena ahli sedekah. Kalau dia mau perang itu sedekah dulu. Yang lawan utamanya Bima itu. Makanya yang memegang sholat 5 waktu itu kau pertaruhkan setiap harinya untuk amalan. Nah, disinilah konsep ngaji HKKT Quran, yang mana dulu pernah bersinggah di sini. Nah, di tanah Jawa ini berupa ayat kauniyah, yaitu Pandawa 5. Sebelumnya itu pun juga ada. Wah, kalau cerita banyak sih. Ada Arjuna Wiwaha, ada Arjuna Sosrobahu, ada pula Wayang Purwo ya, lahire Semar. Kaya apa itu teko Nabi Sis punya anak itu siapa ya? Said Anwar sama Said Anwas. Said Anwas itu yang menurunkan keturunan Mangiwo para nabi-nabi. Said Anwas itu yang menurunkan orang-orang kita ini berupa cahaya dia, makanya disebut Sang Hyang Nur Cahyo. Kemudian punya anak disebut Sang Hyang Wenang, punya anak lagi disebut Sang Hyang Wening. Jadi ini Sang Hyang ngono. Oh, apa ana temenan Gus? Dalile tekon ndi? Ada mumet aku boleh dalile. Wis percaya karepmu, gak percaya karepmu ngono ae lho. Wis ngono karek diyakini wae kok gak yo gak dosa wae. Ate golek dalile barang. Mosok titi-titi golek peta rek. Aku ingin nang ngene jalan iki. Oh, peneleh. Gang iki, gang 5 ngene-ngene. Ono tanang petane, peta atlas pisan. Google gak nemokke. Ngono wae, titik-titik golek peta kon gak tau budal iki gawe opo kon. Titik ngono wis pokoke ono ngono lho. Wis gak dosa wae kok. Kakek ndelok peta gak budal-budal iku wong pelit. Lah iya to.
ndelok peta Jogja nang kene wong dodol gudeg nang ndi dapat ayu nang ndi dodole kuwi. Ka ono sing ono iku dapat elek. Ngono kuwi. Lah ndi dodolane golek ono yo gak nemu cak. Gudeg iku nang ndi gudeg Bucitro tok sing ono, tapi opo iso tok pangan kon ndelok peta iki. Enggak. Nah, umpama kok nang ndelok peta Google Map iku mau terus ono ngono iso tok pangan. Ya iso kon bujuki Google Map. Nah, disinilah landasan kita ini kebanyakan terjebak lewat peta-peta. Tapi kita tidak segera mungkin untuk bisa tawaju dalam arti berangkat ke arah sana. Kemudian landasannya semua baik ini ayat kauniyah maupun kauliyah sudah diturunkan berupa suatu kalimat-kalimat untuk mengingatkan kita kembali bahwasanya dulunya Al-Quran pernah turun berupa ayat kauniyah yang terhampar di alam semesta. Kemudian sebagai landasan ukuran kita untuk beriman kepada Allah, maka kita sebaiknya meyakini. Semua ini pada tahap meyakini. Seberapapun yang kamu hebat kau download ke dalam dirimu, maka di situ pula lah kamu akan menelurkan sesuatu hal yang kau download.